semuanya, kita kembali lagi di acara kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan di Wahana, tempat mencari ilmu untuk menggapai cita-cita. Pastinya bersama aku, Jane. Gimana nih, sekolahnya pada pinter-pinter gak? Pokoknya harus pinter-pinter ya kayak Jane, gak lah bercanda. Jane tuh meskipun sibuk dengan syuting dan ini itu, tapi sekolah tetap Jane maksimalin. Jadi teman-teman juga harus gitu, karena anak Indonesia bercita-cita dan pastinya semangat dan ceria. Oke, pas banget nih teman-teman. Sekarang kita lagi ada di Wahana Farm di Hugo City. Nah, kalian pasti tahu kan ada profesi apa sih yang terdapat di farm atau peternakan? Yap, bener banget, ada petani. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Petani itu adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian mengolah tanah. Terus hasilnya nanti bakalan dijual atau enggak digunakan untuk kepentingan sendiri. Pas banget loh teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu spesial. Hari ini ada kakak cantik Kak Eva Madarona yang bergerak di bidang pertanian. Bener kan ya Kak? Tapi bukan pertanian biasa. Yo, kakak boleh tolong jelasin dong, kakak tuh bergerak di kan bidang pertanian nih. Tapi kayaknya kakak tuh spesial gitu, boleh dijelasin dong Kak? Oke, jadi kalau Eva di sini bergerak di bidang hidroponik. Oh, ya. hidroponik berarti kayak tanaman yang Iya, sebelah kurang situ lebih ya? kayak gini. Iya. Cuma ke sininya sekarang Kak Eva itu bergerak di edible flowers. Jadi fokusnya selain hidroponik, kita juga memproduksi bunga-bunga yang bisa dimakan. Wow, bunga-bunga yang bisa dimakan. Rasanya enak nggak Kak? Pasti dong. Enak. Terus ada khasiatnya nggak? Pasti. Oke. Di pause dulu Kak, biar teman-temannya penasaran. Makanya jangan kemana-mana, jangan ganti channel, tetap di Hugo City Channel. Dan jangan kemana-mana, tetap di Wahana, tempat mencari ilmu untuk menggapai cita-cita. Kita balik lagi di acara kita, Wahana, tempat mencari ilmu untuk menggapai cita-cita. Masih bersama ada Kak Eva dan juga aku Jane Kalista. Hari ini kita sedang membahas tentang profesi petani. Sekarang saat yang paling seru yaitu wawancara. Didengerin ya teman-teman ya. Oke, Kak Eva, gimana nih Kak? Kakak tuh pertama kali dapet ide tanam menanam itu dari mana Kak? Jadi Kak Eva ini kan sebenarnya lebih ke hobi. Oh, hobi. Awalnya dari hobi. Cuman kebablasan. Jadilah sampai sekarang kayak gini. Oh gitu. Tapi yang utamanya apa Kakak? Memang, jadi Kak Eva itu kan sebenarnya ibu rumah tangga. Oh, Nah, gitu. kesininya cari kegiatan apa ya buat ngisi waktu pas anak-anak sekolah. Oh gitu. Mulai nanam ternyata suka. Sampai akhirnya ya udah sekarang kita tuh Kak Eva juga produksi ini bunga-bunga yang bisa dimakan. Wow. Kita supply ke supplier. Supplier itu yang akan nyuplai ke hotel dan resto. Wah, keren loh guys. Oke, terus selanjutnya Jen mau nanya nih. Bedanya tanaman hidroponik sama pertanian biasa yang konvensional itu apa sih bedanya? Jadi gini, kalau petani yang kebayang apa? Sawah, ladang. Sawah, tanah Padi, kan, kita masih main tanah. Nah, jagung. jadi kalau hidroponik ini kita nggak main tanah. Hidro itu kan dari kata air ya, jadi kita banyak manfaatin tuh air yang kita kasih nutrisi. Makanannya itu, tanaman itu dapat makanan dari air nutrisi itu. Oh gitu. Jadi kita nggak main tanah sama sekali, lebih bersih.
Takut cacing nggak? Dikit. Dikit. Nah, jadi kalau di hidroponik karena media yang kita pakai steril, jadi kita bisa pastiin nggak ada mikroba atau bakteri yang bahaya. Semua serba bersih di hidroponik. Berarti lebih bersih lagi ya? Iya. Oh gitu. Terus selanjutnya Jen juga mau nanya nih. Ini kaitannya hidroponik sama edible flowers itu kaitannya apa nih? Jadi gini, bunga-bunga ini kan mungkin Jen tahu kira-kira asli Indonesia bukan? Kalau ngelihat penampakannya. Sering ngeliat di pinggir jalan nggak? Iya. Ayo. Paling cuman yang ungu doang sih aku lihatnya. Yang ungu pun mungkin salah ngiranya. Jadi banyak yang ngira atau berpikir ini tuh bunga-bunga yang mereka suka sering lihat. Tapi gitu. kalau yang mereka tahu, ini kan jenisnya pensi dan viola. Rata-rata mereka tuh asal dari negara subtropis. Subtropis. Nah, kalau benih-benih kita datangkan dari negara subtropis, biasanya kita ada sedikit kesulitan untuk membuat mereka tumbuh atau sprout. Karena kan negara kita negara tropis. Iya. Nah, di sini tuh sistem hidroponik sangat membantu. Jadi proses awal sampai mereka bisa pindah tanam, itu biasanya KFA tuh pakai sistem hidroponik. Kurang lebih makan waktu sebulan. Begitu. Terus habis itu apa saja sih misalnya alat-alat yang dibutuhkan kalau misalnya kita pengen bercocok tanam gitu-gitu? Nah, kalau untuk bercocok tanam secara hidroponik, biasanya pasti kita butuh satu apa? Benih. Benih. Tuh, terus nutrisi hidroponiknya. Yes. Oke. Yang kedua, media tanam atau media semai. Biasanya di sini kita bisa pakai yang namanya rock wool. Rock wool itu semacam busa yang terbuat dari batu. Dia dari batu. Hah? Busa kan biasanya kan kayak Dia squishy, dia ya empuk, tapi dia terbuat dari batu yang dipanaskan sampai berbentuk serat dan dibentuk jadi kayak semacam busa. Oke. Mereka tuh bisa dipakai karena dia steril. Gitu. Rock wool ya namanya. Rock wool namanya. Rock wool. Wow, dicatat ya teman-teman. Jadi itu tuh berupa busa Semacam yang busa. dibuat dari batu-batu yang dipanaskan. Iya. Wah, keren banget. Terus habis itu Kak Eva udah menjalani hobi ini selama berapa lama tuh? Untuk hidroponik sendiri KFA itu udah sekitar 6 tahun. 6 tahun bukan 6 bulan. 6 tahun. Wow. Tapi untuk edible flowers kurang lebih sekitar 3 tahunan, hampir 4 tahun. Gitu. Oh gitu. Selanjutnya Jin juga mau nanya nih tentang bunga-bunga cakep banget ini ada di sini. Itu tuh kan ada yang edible flowers nih. Nah, itu semua bunga bisa dimakan atau cuma beberapa doang? Jadi gini, syarat bunga untuk bisa dimakan kira-kira apa? Bayang nggak? Sesuatu untuk bisa dimakan syaratnya apa? Nggak boleh ada racun. Betul. Jadi benar, jadi bunga-bunga ini untuk bisa dimakan dia satu nggak boleh beracun. Tapi nanti nggak beracunnya itu dari ada dua. Satu, jenisnya secara genetis tanamannya dia nggak boleh mengandung racun. Yes. Yang kedua, dari cara kita budidayanya. Iya. Jen tahu mawar kan? Tahu, disemprot. Dia edible nggak? Kayaknya enggak deh. Nah, enggak, karena mawar-mawar yang beredar di pasar itu kan mawar-mawar untuk bunga potong. Ya, mereka tuh rutin disemprot ketika nanamnya, makanya nggak bisa kita makan. Waduh. Itu. Tapi jenisnya dia edible, jenis mawar. Oh, jenisnya edible. Jadi kalau bukan yang buat di pasar yang buat potong itu sebenarnya edible kan? Jenisnya, tapi cara tanam mereka rutin disemprot pestisida karena untuk bunga potong. Iya, pestisida biar nggak ada apa yang hama-hama gitu supaya ya. tetap cantik. Terus habis itu yang edible flowers aku ambil satu ya. Yang mana ya yang cantik ini deh. Nah, itu jenis pensi. Oke. Terus habis itu ini kayaknya ditaruh gula, tolong dijelasin deh. Oke, jadi ini yang kita sebut crystallized flowers. Itu salah satu teknik pengawetan bunga untuk makanan. Oh gitu. Di sini kita pakai tiap kelopak ini kita oles pakai putih telur. Tapi nggak usah khawatir, putih telur dalam kondisi kering dia aman, semua bakteri mati. Kak Eva udah cek ke Unpad untuk keamanan pangannya. Waktu itu kan sempat khawatir ya, putih telurnya aman nggak? Karena kan mentah, ternyata aman. Kondisi kering, semua bakteri itu semua mati. Oh gitu. Terus dilapis ada bau telur, sugar, gula. Iya sih kebau. Aku mau cobain ya Kak. Aku makan. Enak loh. Enak banget teman-teman. Oh my god. Untuk apa? Biasa?
Hiasan apa? Cake? Tuh. Ya dong. Kenapa? Karena kan kalau kita hias cake pakai bunga segar, berapa jam juga dia udah mulai layu kan. Sementara nggak mungkin yang kita baru hias menjelang acara. Dengan pakai crystallized flowers, ya dia bisa awet. Rasanya pun juga lebih enak. Terus habis itu yang Gimana? ini kan yang bunga yang asli nih, yang benar-benar asli. Nah itu ada khasiatnya nggak sih kalau misalnya kita makan? Nah sekarang warnanya apa? Ada yang warna ungu, Ya. pink, Cerah semua kan mereka. cerah-cerah. Jadi pada dasarnya khasiat mereka ada seratnya seperti sayuran. Tapi karena mereka warna-warni, merah, ungu, biru, mereka itu bagus untuk antioksidan. Jadi pigmen-pigmen warna itu nanti punya khasiat masing-masing. Berarti kalau banyak antioksidannya nanti awet muda ya kalau makannya. kayak kita. Ibu-ibu mana suaranya? Oke, makasih Kak atas penjelasannya. Nah kalau yang ini nih yang kayak anting-antingnya gitu yang mana ya? Ini semuanya cakep-cakep banget. Ya, itu ada anting. Oh, ada anting terus ada bros juga ya. Ya. Nah ini Ini cara dari apa pembuatannya nih kira-kira? gimana? Tahu nggak? Apa ya? Kelopak apa coba? Kelopak. Aku nggak tahu. Aduh, jangan Itu jatuh, dari jangan kelopak jatuh. mawar. Oh mawar. Mawar. Oh kok nggak kayak mawar ya kayak warna ungu Itu gitu kelopaknya. Kak. Oh terus jadi ini diapain nih Kak biar Ini kita pakai teknik pengeringan Oshibana. Oh, Jadi teknik Oshibana. press. Habis itu kita laminating. dilaminating. Laminating kita bisa proses mereka untuk jadi ini aksesoris. Oh gitu. Terus mereka tuh bisa kayak robek atau apa gitu? Enggak, coba aja. Kencang, mereka udah laminating soalnya. Oh baik. Ini karena Kak Eva kan suka diundang untuk ngisi acara ya, untuk Iya. lebih ke ini. Jadi banyak teman-teman Hmm. tanya, kalau mereka nggak punya pasar yang fresh, Mm-mm. mereka jual kemana atau bisa diapain? Hmm. Nah makanya Kak Eva coba gimana caranya bunga-bunga ini bisa tetap berguna, walaupun mereka mungkin belum punya pasar. Mhm. Makanya Kak Eva coba itu di crystallize, atau kita bikin aksesoris, atau ada juga puding. Keren banget. Oh iya ada puding. Nanti aku mau nyobain ya Kak. Kelihatannya menggiurkan banget. Oke deh, Kakak. Tadi kan kita udah lihat yang ini nih. Ini kan ya. bunga. Terus habis itu dikasih gula gitu ya. Di crystallize. Di crystallize. Keren. Terus habis itu ini bedanya apa sih sama yang ini? Nah ini sama, kalau ini kan kita crystallize mereka pakai gula tebu. Gula tebu. Nah kalau yang satu lagi yang warnanya lebih coklat, Mm-mm. nah ini kita crystallize mereka pakai gula sorghum. Sorghum. Iya, sorghum. Oh gitu. Gula sorghum apa tuh Kak? Gula sorghum tuh dia dari sorghum. Nanti kalau Kak Eva jelasin juga takut salah ya, tapi intinya mereka lebih lebih less kandungan gulanya. Oh gitu. Oke. Terus habis itu wah ini nih bunga aslinya ini tuh bisa dimakan kan ya Kak? Bisa. Jadi biasanya yang beli ke Kak Eva ini supplier, nah mereka untuk supply ke hotel atau resto. Oh gitu. Untuk garnish, untuk hiasan. Oh iya Cobain. iya. Oke aku cobain. Coba. Nih cantik banget ya teman-teman ya. Makan. Enak rasanya kayak mint gitu. Rasanya kadang tiap warna tuh bisa beda rasa. Cobain yang warna ungu. Bentar, tadi aku cobain ini warna apa? Tadi warna pink. Oke, pink. Coba Ungu ini yang ya. ungu, ya. Itu yang besar sekalian. Cobanya. Mana? Ini lebih besar. Oh iya, oke deh. Coba. Widih, gede banget. Oke, aku punya mulut yang besar. Aku yakin aku bisa. Oke, yuk. Coba. Gimana rasanya? Sama nggak sama yang tadi? Lebih Ini agak lebih pahit. lebih pekat ya. Lebih pekat. Ya. Jadi kadang nanti beda warna, mereka itu bisa beda rasanya. Terus beda orang, beda lidah, bisa beda juga. Oh gitu. Gitu. Untung aja aku lidahnya enak rasanya mint. Oke, Deng. Wah, Kakak nggak mau makan juga, Kak? Kakak udah sering. Oh, udah sering ya? Oke. Apalagi ya aku nanyanya ya, Kak? Jen punya tanaman bunga nggak? Punya, tapi mati. Nah, kira-kira kenapa matinya? Coba. Mungkin soalnya dia akarnya udah nggak ada kali ya, Kak? Enggak, jadi sering beli tanaman bunga nggak? Atau mama suka beli nggak tanaman bunga? Enggak, papa. Papa yang beli. Nah, yang mati itu kan yang udah dibeli ya?
tahu nggak papa ngerawatnya gimana? Aku yang rawat. Oh, yang ngerawat. Aku merasa bersalah. Biasanya kalau tanaman yang dibeli dari tukang tanaman, terus pindah ke rumah nih, diapain? Apa ya? Dia lagi berbunga kan? Bunganya dibiarin aja atau diapain? Aku potong gelas, aku isiin air, terus aku taruh di dalam. Itu bunga potong, bukan tanaman berarti? Bukan. Beda Bunga ya? potong kayaknya, iya. Nah sebenarnya kalau ini kan mungkin banyak juga teman-teman yang mungkin ibunya atau ayahnya tuh suka ini beli tanaman dari tukang kembang nih, kondisi full berbunga. Nah kalau Jen punya tanaman kayak gitu kira-kira diapain? Ke pindahin pot. Pindahin pot, oke boleh. Terus bunganya diapain? Apa ya, disiram. Disiram. Bunganya, kelopak bunganya kayak gini diliatin aja sampai dia layu atau dipetik. Seringnya gimana? Coba, kira-kira kalau Jen punya tanaman bunga dipetik nggak bunganya? Kayaknya dipetik deh. Yakin? Tapi kasihan juga sih, masa dipetik, kan nanti mati. Nah, Aduh. itu kadang tuh yang mereka suka salah, mereka tuh suka sayang memetik. Sementara bunga-bunga itu, tanaman bunga, dia akan jauh lebih banyak mengeluarkan bunga kalau kita rajin petik. Oh gitu. Nah, itu yang sering orang tuh, tapi kan sayang, jadi cuman diliatin aja bunganya. Bunga tuh cuman dilihat aja, ketika dia layu, dibiarin. Itu bikin dia jadi lelah, mereka capek tanamannya. Oh gitu, malah aku kira kita nggak boleh metik-metik bunga gitu. Suka sayang kan, kasihan, justru harus dipetik. Makin dia dipetik, dia makin banyak ngeluarin bunga. Oh gitu, ya udah nanti aku rajin-rajin petikin deh bunga teman-temannya aku. Oke, terus apa lagi ya? Oh iya nih, hidangan yang spesial. Ini kakak bikin sendiri nih kak pudingnya kak? Iya, jadi ini yang kita sebut puding edible flowers. Oke, wow. Terus itu, ini kakak bikinnya kapan sih kak? Bikinnya kemarin. Kemarin, oke. Terus itu, ini tuh kayak ada teknik khusus buat naruh bunga-bunganya apa gimana kak? Pasti ada, kan ini kalau kita nggak pakai cara khusus, nanti bunga-bunga itu bisa ngambang, bisa mengapung. Makanya ini kita taruh dulu bunganya. Taruh dulu bunganya. Bunganya di dasar loyang, baru kita tuangin adonan puding sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Nanti pengaturan waktu tuh penting banget. Gitu. Berarti harus hati-hati. Iya, harus sabar. Aku penasaran, aku mau makan ya kak. Cobain. Oke guys, kita potong. Hati-hati. Atau mau taruh sini? Nih, Bisa. miring. Bisa sini pegangin. Iya, makasih kak. Nih, Atau kayak Eva pegangin. oke. Oke, bisa. Oke. Pegangin yuk. Oke. Bisa. Oh sorry, tangan kiri kak. Oke, mana tadi ya yang dipotongnya? Iya. Ini ya. Apa? Oke deh. Wah, sangat cantik. Ini bunga-bunganya cakep banget. Aku mau makan, oke? Gak sabar guys. Teman-teman pasti tahu kan aku tuh kayak ratunya makan gitu. Maka aku nggak sabar. Aku mau makan. Kecilan ya? Iya, kecil banget. Aku mau makan yang bunganya dulu. Wih, ada warna ungunya. Aduh. Nah, ini ada bunganya duluan ya. Gimana rasanya? Crunchy. Crunchy. Kayak gitu, kayak kerasa bunganya tapi tetap enak gitu. Nah, enak ini banget. sebenarnya juga kenapa Kak Eva tuh coba bikin puding. Kan sebenarnya sekarang tuh lagi ngetrennya puding edible flowers. Cuma yang Kak Eva perhatiin, mereka tuh pilih bunga sembarangan. Ya. Jadi asal bunganya warna-warni, mungkin dijual sebagai edible flowers, mereka masukin ke puding. Ada Kalau Jen makan puding yang diharapin rasa apa? manis. Manis, enak kan? Bayang nggak kalau bunga yang rasanya pahit dimasukin ke dalam puding? Aduh. Itu banyak yang kayak gitu, makanya Kak Eva tuh khawatir karena Kak Eva kan sedikit banyak tahu karakter bunga-bunganya, rasa-rasanya, makanya khawatir melihat yang bikin puding tuh masukin segala macam bunga, yang penting warna-warni cantik dipikirnya. Gitu, kakak cemas-cemasan, aku malah sofok pengen makan lagi kak. 1 sendok lagi. Ini enak banget kak, swear, no peres kak. Ini enak loh. Kayak Nah teman-teman, karena sekarang Jendaknya akan bunga yang sehat dan cantik dan meriah, thanks to Kak Eva,
Sekarang Jen mau bikin kesimpulan tentang episode kita kali ini, yaitu berupa do's and don'ts. Pertama kita mau lakuin do's and don'ts tentang dalam cara menjadi petani. Coba kakak-kakak, kalau misalnya kita tuh harus melakukan apa kalau menjadi petani? Pertama ini, karena kalau menjadi petani itu kan kita berhubungan dengan makhluk hidup. Kita merawat tanaman. Pertama kita harus suka. Jadi kita harus suka, kita harus cinta apa yang kita kerjain. Kalau kita hanya bertanam untuk mengejar uang, nggak akan ada habisnya. Tapi kalau kita bertanam, kita jadi petani untuk memberi makan orang lain, memberikan yang terbaik untuk mereka, itu pasti beda cara kita ngerjainnya. Gitu, pasti jadi kayak lebih niat gitu ya, Kak? Iya, karena emang kita suka apa yang kita lakukan dan kita ingin memberikan yang terbaik. Jen tahu nggak kenapa sekarang tuh orang tuh pada khawatir hidup sehat? Jadi mereka tuh khawatir dengan tanaman atau makanan yang disemprot racun. Karena mungkin pelakunya itu hanya mementingkan atau mengutamakan hasil, apa yang didapat uangnya. Kalau kita sebagai petani, kita ingin memberikan yang terbaik ke masyarakat, ke keluarga kita atau ke orang lain, kita pasti akan bertanam dengan cara yang baik dan benar. Jangan sampai adik-adik kayak Jen atau teman-teman atau orang tua kita tuh makan full racun. Itu yang sebenarnya suka Kak Eva tuh khawatirin. Jadi teman-teman kita juga kan kita tergabung di urban farmers. Jadi petani-petani kota. Kita bertanam, kita usahakan cara benar. Jangan sampai kita nanam penuh racun nanti dimakan oleh orang lain. Oh gitu. Oke, terus itu ada lagi nggak, Kak? Sebenarnya sih paling gampang itu di sini, dari hati. Dari hati ya? Itu aja paling penting. Kalau kita udah suka, apapun jadi gampang. Oke. Terus habis itu kalau misalnya ada alat-alat lain mungkin selain yang tadi dikasih tahu kayak benih dan lain-lain, itu ada yang lain? Sebenarnya kalau itu standar ya, pasti kita mesti ada benihnya, kita mesti ada media tanamnya, itu sistem apa yang kita mau pilih. Oh iya. Kalau untuk kita yang tinggal di perkotaan, mungkin sistem hidroponik itu bisa sangat membantu nantinya. Karena nggak perlu lahan luas. Gitu. Oke. Terus habis itu kalau gitu don'ts-nya yang tidak boleh dilakukan sebagai petani. Dan sebagai petani, nah itu tadi jangan cuma ngejar uang. Iya, benar-benar. Oke, terus habis itu kalau misalnya do's and don'ts versinya sekarang dalam merawat tanaman. Oke. Do-nya? Untuk ngerawat udah pasti mereka itu kan butuh dirawat ya. Jadi pertama kita cek mereka, jangan sampai mereka kekurangan makanan. Terus kita jaga mereka dari ini juga, dari mungkin gangguan hama, penyakit. Oh iya. Kita jaga. Nanti ada cara-cara alami yang mungkin kita bisa lakukan. Nanti lama-lama mungkin pelaku akan mengerti sendiri, karena nanti tiap komoditi, tiap tanaman itu beda-beda. Terus yang pupuk itu benar nggak sih, Kak? Pupuknya, nah kalau pupuknya kan, pupuk itu macam-macam. Intinya itu makanan untuk tanamannya. Nanti bisa kita kasih berupa unsur hara yang dari alami, yang dari tumbuh-tumbuhan juga, proses, atau kita bisa kasih garam-garam mineral buat mereka. Gitu. Kalau di hidroponik kita pakai garam mineral soalnya. Oke. Gitu. Berarti juga harus dikasih nutrisi juga tanamannya. Oke, kalau gitu makasih banyak Kak Eva sharing tentang pengetahuannya di Hugo City Channel Wahana. Wah, Jen seneng banget hari ini. Jen juga dapat pengetahuan banyak banget loh seputar bunga-bunga. Wah, aku kayaknya kalau kayak gini nih versi petaninya Jen tertarik banget. Soalnya Jen biasanya mikir petani aduh panas gitu kan. Terus itu capek kan tulangnya ketek gitu kan. Terus rada kotor gimana gitu. Soalnya kan tanah, tapi ini kayak cakep banget nih bunganya. Nah, kalau kita minimal main tanahnya. Iya. Oke. Wah, makasih banyak Kak Eva, dan makasih juga teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu lagi di mana lagi kalau bukan di Wahana, tempat mencari ilmu untuk menggapai cita-cita.